Semangat pagi. Kali ini saya akan melakukan proses pembelajaran untuk penilaian uji kinerja. Terima kasih. Lain ya, kegiatan kita berdoa, silakan satu orang memimpin doa. Yang tadi aja yang di bukan kalau tadi kan iya ya. Berdoa pagi ya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah memberikan nafas kehidupan pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan belajar, berkati kami dalam pembelajaran dan berikan kami kepintaran agar bisa menghayati pelajaran yang akan kami lakukan. Ini adalah nama-Mu dan Tuhan Yesus Kau sudah meminta segala Bapa. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya Nak. Sekarang silakan duduk keluarkan ya, silakan belajar matematika sambil kamu mengeluarkan bukumu ya, cek kehadirannya ya, yang hadir, yang tidak hadir maka tangan tidak hadir. Yuk. Oke, yang tidak hadir let's coba cek ini. Yang tidak hadir seperti Ipanya ya? Iya. Ipanya tidak hadir. Nanti bisa kita ingatkan Ipanya supaya dia tidak ketinggalan mandiri. Ya, intinya tahu supaya yang tidak bisa mencari ini. Ya. Nah, sudah keluar semua bukunya? Sudah Pak. Aku belum keluar Pak. Ya, siapkan juga handphonenya. Ya. Dan ini handphone yang memiliki data supaya kita bisa belajar ya menggunakan teknologi. Ya. Baik, karena satu orang tidak hadir ya, tidak apa-apa, kita share di grup ya, share di grup hasil pembelajaran kita hari ini ya. Nah, pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Ya, tentang persamaan kuadrat yang akan kita pelajari. Nah, ini sebelumnya kita kan sudah belajar bentuk persamaan kuadrat. Ya, umumnya pengertian persamaan kuadrat. Pelajari. Lalu memfaktorkan. Ya, kemarin sudah kita pelajari juga. Ya, kalau memfaktorkan apa duluan yang kamu kerjakan kalau sudah tahu? Ya, apa kondisinya, apa syaratnya? Ya, nanti. Oke, karena kemarin kita sudah pelajari dan kesimpulannya sudah kita buat, kamu juga sudah benar. Ya, nah sekarang kita akan masuk ke metode selanjutnya. Karena metode sebelumnya penyelesaian persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Sekarang kita masuk ke metode selanjutnya. Metode yang selanjutnya adalah melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus ABC atau biasa dibilang dengan rumus kuadratik. Nah, ini saya akan tampilkan materi. Nah, ini persamaan kuadrat. Ya, ini pendahuluan saja. Ya, supaya kamu ingat sedikit ya mengenai. Nah, persamaan kuadrat. Kompetensi yang akan dicapai ini ada dua, kompetensi inti, 3 dan 4, ya bisa membaca. Karena kemarin juga teman-teman sudah tahu, kita cepat saja. Nah, ini kompetensi dasar langsung dicapai. Ya. Lalu selanjutnya ini indikator pencapaian kompetensi. Inilah indikator
indikator yang menunjukkan bahwa kamu itu berhasil belajar ini atau tidak. Indikatornya, ya. Jadi kalau misalkan ini nggak tercapai, kamu belum tercapai kompetensinya ini, masih kurang. Dia harus remedial. Ya. Remedial kamu. Oke. Nah, tujuan pembelajaran jadi menentukan angka persamaan kuadrat ya untuk mencapai indikator tadi itu tadi ya. Nah, ini ada menentukan angka persamaan kuadrat, menentukan kamu bisa baca, nanti bisa saya share di grup ya di PowerPoint ini. Ya, lanjut. Nah, ini pertemuan ketiga untuk persamaan kuadrat penyelesaian. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke sini, ya ini kita ini saya akan bagi kamu kelompoknya yang kemarin. Ya, kita akan masuk ke kelompok. Ya, coba dulu ini ya saya tampilkan. Kalau misalkan kamu buka kelompoknya. Nanti begitu ditampilkan langsung ini ya nanti ke grupnya masing-masing ya. Ini ya. Ya, ini. Yuk silakan menuju kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Saya mohon hati-hati. Ya. Ini kalau bisa ya diatur di sana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini kalau bisa dari posisinya masing-masing. Nah, sekarang gini, pembelajaran kita, ya, ini nanti ini akan kami berpusat di kamu akan berpusat nanti di kelompok. Ya, materinya itu sudah saya sampaikan, ya, sudah saya kirimkan di grup kamu, ya, supaya bisa kamu ya, saya tahu pelajari karena kemarin ya, sudah saya kirimkan, mari kita belajar lagi. Nah, kamu akan belajar di kelompok, jadi saya sudah siapkan LKPD, ya, jadi mohon kamu kerjakan, ya, link video yang bisa kamu pelajari, ya, yang sudah ada saya buat atau sudah saya kirimkan itu, silakan lihat. Ya, nanti kamu bahas di sini. Dan di sini ada sedikit saya buat itu yang sebelumnya, materi yang sebelumnya supaya kamu isi. Saya ingin melihat sampai sejauh mana kamu sudah memahami materi yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, di sini kita mengisi. Dan mohon ini diisi, ya, dikerjakan. Nanti kamu pilih satu orang siapa yang akan mempresentasikan hasil kerjaan. Siapa yang mengoperasikan di sini? Ya, mengoperasikan. Nah, 3 orang lagi yang duduk di sini bersiap-siap menjawab pertanyaan temannya. Ya, karena penilaian ketika presentasi nanti akan ada. Jadi kelimanya sudah
nilai, ya makanya pengimalimanya harus kerja karena materinya ini semua sudah saya jabarkan di video YouTube. Ya, ada dua video yang sudah saya jadi ini akan langsung saya nilai mulai dari LKPD ini nomor 5. Saya akan langsung mulai bagaimana kamu bekerja di dalam kelompok, ya. Dan saya mohon handphone yang kamu pegang, ya, bukalah video jangan benar-benar video pembelajaran, ya. Tahan dulu dirimu untuk membuka hal-hal baik, enak ya. Oke, baik, kita masuk saja, mulai. Ya, kelompok satu silakan ambil LKPD-nya. Kelompok 2 di mana? Oh ya. Buat di kelompoknya itu buat apa nak ya? Tandai yang kemarin ya. Kelompok 1 gitu ya. 2, 3, 3. Ya, dibuat ya. Supaya saya tahu kelompok berapa kamu di mejanya buat seperti pertemuan kita sebelumnya, ya. Ada kan? Silakan kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan, langsung acungkan tanganmu, angkat tangan, Pak, saya mau bertanya. Nanti saya langsung datang ke kelompokmu, saya akan jelaskan apa yang kamu ingin tanyakan. Ya, silakan. Sudah bisa dinilai. Ini YouTube. Ini YouTube untuk metode melengkapkan kuadran. Ini, ya. Sedangkan metode untuk rumus ABC ini dia. Ya, jadi sudah ada saya buat dua. Kamu lihat kemarin di YouTube juga sudah saya kirimkan. Ya, bisa klik langsung. Jadi ini untuk rumus ABC, ya. Sedangkan ini untuk melengkapkan kuadran. Silakan dibaca, silakan simak videonya. Jika ada yang kurang, ya tanyakan. Ya, silakan dikerjakan. Langsung saja acungkan tanganmu. Pak, saya
makanya kau punya pertanyaan, biar saya ke sana. Kalau kau tak punya pertanyaan, saya mau ke sana. Setengah saat. Saya datang ke Bogor. Kalau nggak usah, kalau mendapat komisi ekspor lebih. Ekspor berat. Mana komisinya? Berapa komisinya? Ya dua atas. Minus dua. Dan baik. Ini saya akan langsung nilai ya. Ini saya akan langsung nilai ya. Kamu yang presentasi ke depan silakan dipilih ya. Dipilih siapa dan dipilih siapa yang suaranya enggak suaranya itu enggak, nanti ya dilanjutkan lagi. Dipilih siapa yang akan menulis, siapa yang akan menyampaikan ya. Ya, yang lainnya perhatikan dan sampai demo lalu nanti tanyakan apa yang berbeda dengan apa yang sudah kamu peroleh. Ya, silakan. Nah. Ya, silakan diperhatikan di depan ya, di layar fokusnya. Silakan diperhatikan supaya sama-sama. Ya, dia silakan sini. Lokasinya ini siapa? Ya, satu orang. Presentasikan jawaban nomor 3 dan 4 bagian A, B, dan C. 3A. Akar persamaan kuadrat adalah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Bagian C. Selidiki apakah minus 4 dan 6 merupakan akar dari persamaan X kuadrat kurang 5X kurang 6 sama dengan 0. Minus 4 bukan dan Udah. Jadi yang kali temannya enggak dia penulis.
Itu persamaan kuadrat tersebut. Hai, Kuadrat tersebut. persamaan Buat. kuadrat. Kamu dulu. Sebentar dulu. Dulu aja di kursi. Emang ada jarum di sana? Kamu Persamaan. siapa yang buat Iya, lanjut. sorry. Tersebut. Ya, lanjut. Selidiki apakah minus 4 dan 6 merupakan akar dari persamaan x kuadrat kurang 5x kurang 6 sama dengan 0. Kalau yang minus 4 itu bukan, karena dia mendapatkan hasil sama dengan 30. Sebenarnya itu kalau persamaan kuadrat harus mendapatkan hasilnya 0. Kalau yang minus 6 itu iya, karena hasilnya sama dengan 0. Jadi Negatif 4 bukan. Kalau yang 6 ya. Kenapa tadi bukan, Nak? kalau minus 4 hasilnya dapatnya 30, Pak. Hasil akhirnya 30. hasil akhirnya Oh, 30. 30. Kalau yang 6 hasil akhirnya 0. akhirnya 0. Sampai sini sebelum ganti slide ada yang mau ditanyakan. Hasilnya 30 karena dia tidak 0 makanya negatif 4 bukan akar persamaan kuadrat. Ada yang mau ditanya? Yang ditanya tadi sudah dapat? Yang cocok ya? Sudah. Yang 6 sama iya. Yang 6 jawabannya iya. Iya akar kuadrat. Ya, karena cara mencarinya sama. Ya. Itu bukan sama dengan ya? Ya. Ada lagi yang bertanya, Nak? Gak usah ini, Nak. Gak usah dicari. Karena kayaknya teman-teman sudah ngerti. Gak usah ditulis. Ya, gak usah ditulis isian. Aduh, Pak. Tanggung deh, tanggung. Oke, sampai sini ngerti ya? Hah? Kalau enggak ditanya lagi apa yang ngertinya? Apa yang nggak ngerti itu? Bang, bedanya lebih beda mama. Oke, udah. Yang bikin beda gimana? Beda apa Bang? Pertanyakan ke mereka. Bikin beda Gak cinta. tahu apa mau ditanya soalnya nggak ada yang bukan lagi. Oke, dengar. Yang kelompok 1. Udah, kelompok 1. Ada kelompok mana tuh? Nah, itu caranya bisa berbeda. Coba sampaikan dulu bagaimana cara kamu bisa memperolehnya. Ini aja kertasnya. Sampaikan. Nggak usah kamu di sana aja. Kenceng aja suaramu. Kalau Ayo kelompok 1 dengarkan ya. Yang lainnya juga dengarkan. Bukan melamun kamu lihat handphone atau berfoto atau yang lain bukan. Dengarkan. Kamu sekarang ini berdiskusi loh. Bukan handphone yang kamu lihat. kalau kami carinya itu kan udah ada di buat ya persamaan x kuadrat kurang 5x kurang 6 sama dengan 0. Nah kami cari itunya akar dari persamaannya. Nah hasilnya x1 sama dengan 6 dan x2 nya sama dengan minus 1. Nah di situ kan bisa dilihat jadinya bahwa min 4 itu nggak ada di dalam hasil akar persamaannya. Kenapa beda gitu caranya? Cara mereka menjawabnya beda dengan kami, Pak. Kayak kalau Itu kami kan kan suaranya, biar teman-teman yang lain tahu. cara kita mencari kan berbeda. Kalau misalkan dinamika nyarinya itu dia di faktornya itu ada enggak 6 sama minus 4 gitu ya. Sudah difaktorkan, disubstitusikan. Gitu. Kalau misalkan kami nyarinya itu satu-satu minus 4 hasilnya 0 enggak gitu atau 6 hasilnya 0 enggak. Oke, nah dengar. Kalau temennya ya yang kelompok 1 teman kamu itu dia mencari dengan mensubstitusi nilai negatif 4 dan 6 ke persamaan kuadrat. Nanti apakah hasilnya 0 atau tidak? Itu cara mereka. Nah, kalau yang kelompok 6 ya, yang kelompok 6, mereka langsung mencari faktornya. Cari faktornya, dapatnya berapa tadi, Nak? X1-nya 6, X2-nya minus 1. Ya, 6 dan negatif 1. Sehingga dari hasil soalnya lihat dari soal kamu di LKPD ya, itu 6 ada. Minus 4 tidak ada. Ya, jadi jawabannya hampir sama. Minus 4-nya bukan, karena harusnya min 1. Kan itu kamu berapa tadi ya?
Min 1 harusnya dapatnya. Ya, jadi bukan minus 4. 6 ya. Karena dari hasil faktoran nanti sudah dapat 16 minus 1. Ya, seperti itu. Jadi perbedaan jalan nggak masalah, yang penting kamu ngerti. Minus 4 bukan, ya, 6 ya. Ya, oke. Sampai di sini ya, silakan nanti Nak. Ada lagi yang mau ditanya? B dan C. Ada yang berbeda? Ya. Kalau untuk yang bagian B tadi itu kan minus 2 apakah merupakan akar persamaan dari kuadrat itu ya? Dan jadi kami cari itu enggak, paling jelas enggak ya? Karena hasilnya 0. Di sini kami hasilnya 2. Bukan negatif 2. Coba ada yang bisa bantu. Temennya kelompok 1 katanya negatif 2, iya ya. Kelompok 6 positif 2, iya. Positif 2 iya, negatif 2 tidak. Ya kan? Ya kelompok 1 negatif 2 iya. Positif 2 dia belum tahu. Itu kan? Itu kan positif 2 belum tahu, tapi jawaban kamu minus 2 iya, 0 kan begitu ya? Ada yang bisa bantu? Aku bisa Pak. Nah, apa jawabannya Nak? Ya kan harus kan jawab. Iya memang. Ini kan dengan cara kami kan min 2 nya dimasukkan ke dengan x-nya. Yang ini dengar, X-nya. Jadi min 2 itu kami kuadratkan dari sini. Yang karena itu koefisien x dikurang 4 tambah 0 karena koefisien bx itu sama dengan 0 kan, karena nggak ditulis. Jadi 0 kali min 2 sama dengan hasilnya 0. Jadi ini sebenarnya nggak usah ditulis. Ya, udah ngerti? Nggak ngerti temennya. Apa? Kalau di sini apa? Perhatikan dulu, saya gini. Saya simpel aja kalau saya ya. Ini terakhir karena kelompok 6 2 ya. Ya kan? Kelompok 1 negatif 2 ya. Oke, cara menjawabnya saya gini aja. Nah, kalau kuadrat ya. Saya tanya, 2 kuadrat berapa? 4. Negatif 2 dikuadratkan positif 4 kan? Iya. Sama ya? Ya. Jadi negatif 2 dan 2. Ya tidak ada 2. Hanya saja tapi yang ditanya itu dia negatif 2-nya. Bukan 2-nya. Yang ditanya negatif 2. Iya atau tidak? Iya. Ya. Yang 2 positif 2 ya iya. Tapi kan itu tidak ditanya yang B. Tapi tidak ya. Yang B tidak ditanya. Ya. Oke. Seperti itu ya. Iya, Pak. Ada yang sudah yang bertanya? Kalau tidak ada, oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan tepuk tangan. Yang kelompok 2 silakan. Ya, silakan kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan soal nomor 3 yang bagian C dan L. Jadi kami akan menyelesaikan nomor C ya. Kuadrat min 2x min 4 pakai rumus rumusnya. Ya, yang lainnya dengarkan ke sini nanti ngobrol. Sama dengan minus tambah kurung min 2 plus minus akar 4 dikurang 4 kali 1 kali min 24. Lalu untuk jawaban yang Udah, tunggu dulu. Stop. Ada yang mau ditanya sebelum dilanjutkan ke nomor selanjutnya? Ya, teman yang lain, kelompok yang lain ada yang mau ditanya?
dia lanjutkan. Ada yang mau ditanya? Dapat semua? Nggak ada. Kalau saya, ini coba kamu perhatikan dulu nah. Itu akar, lihat akar B kuadrat kurang 4AC, tarik dulu garisnya itu panjang. Karena kalau hanya mau buat sependek itu akarnya berarti hanya B kuadrat aja. Di kuadrat sampai atas. Panjang kan akar kan? Sampai ke Akarnya atas. ya. Akar kalinya akar, tarik garisnya itu. Itu kalau kamu bikin sependek itu dia ini hanya panjang buat. Nah, jadi dia gini loh matematika. Ya, kalau kamu buat simbol-simbolnya itu simbol tanggung, ya nanti artinya pun tanggung gitu nah. Ya, hasilnya pun berbeda hasilnya nanti. Ya, makanya simbolnya matematika ini memang dia harus pas sepanjang apa sepanjang itu. Lihat yang buahnya itu lagi nah, minus dua. Atas itu, itu yang atas, itu garis itu kurang itu. Iya garis di atas itu kurang itu. Kurang ke kiri. Warnanya itu kan kurang. Oh, ini. Iya. Nah, itu kurang dia. Jadi makanya saya bilang kalau matematika tanggung simbolnya, tanggung dia. Jadi beda-beda dengan hasilnya. Ya, oke. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, ya silakan dihapus. Hapus, silakan lanjut ke ini, ke soal selanjutnya. Lalu untuk jawaban yang L. Oke, ini yang nomor yang L yang sudah di. Nah, oke, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Oke, dapat semua ya? Ya. Oke, kalau memang sudah mengerti, ya. Ada lagi dari kelompok 4 yang Pak bertanya? Ada yang mau bertanya? Saya mungkin ada yang mau sampaikan. Ada yang kurang? Hah? Ada yang kurang sama ada banget. Oh, kalau perhatikan, kalau saya itu menulisnya, ya, sampai di sini nah, lihat ya. Pointer kamu itu buat, enggak. Dari situ turunkan. Dari situ ke kanan itu, kanan. Kanan itu kamu harus buatnya jangan begitu. Harusnya kamu buat, itu ya dari sini ya, stop sama dengan begitu kan. Harusnya kamu buat langsung X1. Coba buat ya. Itu hapus dulu yang kamu gambar-gambar itu. Oke. Jaga terusnya. Harusnya kamu bikin X1. Kalau pakai sama dengan itu, kalau jadi gitu karena sama dengan kita tak. Sama dengan, baru 8 tambah 4 per 8 sama dengan 12 per 8 sama dengan 2 per 2. Nah lanjut soalnya atau baru buat X2 itu ya sama dengan baru 8 kurang 4 per kan harusnya seperti itu cara menulisnya ya. Oke gitu ya. Ya, oke. Baik, kalau sudah tidak ada lagi silakan ditutup nah. Ya, silakan ditutup. Sekian dari presentasi saya. Silakan kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Ya, iya. Oke, Kami dari kelompok 6 hari ini kami akan mempresentasikan hasil
Jadi akar dari minus 3 kuadrat dikurang 4 kali 2. Ini juga saya bantu supaya kamu di situ tulis dulu di papan. Jadi supaya kamu bisa ya. Iya. Saya bantu ini menuliskan. Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanya, silakan. Agak kita baik ya. Ya, kalau memang ini. Saya mau tanya, empatnya itu dapatnya dari mana ya? Kan 2 kali 2. Ini dari 2. Berarti itu yang minus 4. Yang mana? X. Kan X sama dengan... Buat soalnya nak, biar kedengaran. Oh. Itu kan yang pertama itu yang sama dengan kan X sama dengan minus 3. Nah, itu kan ada 4 situ kan. Nah, itu 4-nya dapat dari mana? Minus 4 itu. Empatnya dari mana? Dulu kamu buat supaya bisa jawab tempatnya di mana. Karena itu memang sudah rumusnya. Harusnya rumusnya dibuat dulu. Ya, tulis dulu rumusnya. B tambah kurang Min B. Agak keras lagi. Ya, min B. Min B tambah kurang Ya. akar B kuadrat kurang 4AC kurang 4 kali A kali B. Gak usah AC dibuat. AC. Nah, itu artinya tak kali 4 kali AC. AC. Orangnya besar. Enggak, orangnya di situ. Gitu ya. Ya. Buang A. Nah, itu garisnya. Itu garisnya itu. Akarnya sampai belakang. Itu ya. Itu rumusnya nak. Rumusnya itu min B plus min akar dari 4 AC per 2A. Berarti dari mana min 4-nya? Memang min 4-nya itu rumusnya. Itulah yang kita gunakan. Ya, itulah yang kita gunakan. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Oke, itu lagi. Rumusnya itu rumusnya. Ya, jadi hasilnya berapa kamu dapat? Hasilnya untuk X1-nya itu 4 dan X2-nya Ya. min 5 kan. 52. Ada lagi yang mau ditanya? Kita punya yang B. Gak ada? Kalau tidak ada supaya mereka lanjut ke nomor selanjutnya. Ya, nggak ada, dihapus. Di sini aja kamu tuliskan. Dihapus. Di sini aja kamu tuliskan. Kamu bisa tulis di situ punya. Untuk soal selanjutnya bisa. Oh iya. Bisa. Ini. Itu di semua. Siapa itu? Nulisnya Pak. Udah Pak, dia nulis apa? Oke, tulis soal selanjutnya ya. For you, my dear. Kami lanjut ke pertanyaan nomor 6. Pertanyaannya, rumah Diva memiliki halaman belakang yang berbentuk persegi panjang. Luas halaman tersebut adalah 150 meter persegi. Diva ingat ayahnya pernah berkata jika panjang halaman belakang rumahnya lebih panjang 5 meter dari lebarnya. Berapakah keliling halaman belakang rumah Diva? Ini panjang halaman sama dengan lebar halaman ditambah 5 meter. Berarti P sama dengan L ditambah 5. Lalu langkah kedua menuliskan persamaan atau model matematika pada permasalahan tersebut. Pelan-pelan dong. Soal doang. Kelas sama Bukan ya dengan KPD Munas lagi saya bilang, saya beritahu. Lihat
di LKPD ini yang mereka kerjakan ini itu langkah-langkahnya sudah ada di LKPD. Ya. Kalau kamu nggak lihat LKPD kamu ini itu kenapa begitu? Itu kenapa begitu? Lihat di LKPD sudah. Langkah-langkahnya sudah ada di sana. Mereka ngikutin itu. Jadi kalau misalkan ada yang berbeda dengan yang kamu kerjakan dengan yang mereka tulis, baru tanyakan, diskusikan di sini. Kalau kamu nggak lihat LKPD itu kenapa begitu, jadi begitu kamu jawabnya. Padahal di LKPD sudah lengkap. Semua sudah ada. Kalau ini nambah soal ya. Lanjut yang ini kan luas ditambah luas sama dengan panjang dikali lebar. Luasnya kita turunin 150, lalu panjang tadi kan lebar ditambah 5 meter. Lalu dikali lebar. Turunin lagi 150, ini dikalikan ke dalam jadi lebar kuadrat atau L kuadrat ditambah 5L. Kita pindah luas ke sana biar ini ada nolnya. Nol sama dengan lebar L kuadrat ditambah 5L kurang 150. 150 itu jumlah luasnya. Panjangnya? Oh iya. Jangan dulu nanya. Oh iya. L kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah 5L dikurang 150 sama 0. Itu kenapa dipindah luas biar gampang. Lalu ini dalam buka kurung L ditambah 15, lalu buka kurung L dikurang 10 sama dengan 0. Lalu L ditambah 15 sama dengan 0, L sama dengan minus 15. Atau L kurang 10 sama dengan 0, L sama dengan 10. Jadi nilai L yang memungkinkan adalah 10. Nilai L yang memungkinkan adalah 10. Dengan demikian P sama dengan L ditambah 5 sama dengan 10 ditambah 5 sama dengan 15 meter. Berarti panjang halamannya ialah 15 meter. Kemudian kelilingnya kita lakukan rumus keliling persegi panjang yaitu 2 dikali panjang tambah lebar. 2 dikali 15 tambah 10. 15 tambah 10 25. 2 kali 25 50. 20 meter. Kata yang mereka tuliskan itu semua sudah ada langkah-langkahnya, jadi mereka ikut ke sana. Ini hasilnya. Kalau memang beda yang kamu peroleh, tanyakan. Kalau ada yang kurang mengerti, Pak, kenapa ini begini? Ya. Bisa ditanyakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalau bertanya jangan ragu-ragu. Sampai bareng sekelas. Anggapkan itu lah. Minus 15 ya. Minus 15 itu kan kalau ininya dikeluarin. Kita pindah luas jadi minus. Terus 15 itu 15 dari sini. 15 ini. Mana? Iya. 12 itu 15 itu dia. Itu di mana? Itu kan? Ya, itu di mana? Kamu menggunakan metode apa yang mencari sama apanya? Ikutin dulu. Iya, ini metode apa namanya ini? Ini. Yang kamu gunakan itu mencari metode apa? Hah? Iya, metode apa? Dengar. Itu apa namanya? Ini pakai metode faktor. Tambah dulu ya. Dia pakai metode pemfaktoran. Ya, makanya dia faktorkan. Ya, kelompok 6 dia faktorkan 150-nya. Ya, dia faktorkan 150-nya, makanya dapatnya 15 dan 10. Ya gitu ya. Iya, 5-nya di mana? Coba ini. 5L-nya kemana? Kalau
kalau pakai ukuran 5L yang mana? Barang bulan. Main-main cek bahasa beda gitu ya. Iya. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya. Ya, sekarang yang terjadi. Jika ada lagi yang bertanya, kami mengakhiri presentasi kami dan mengucapkan terima kasih. Jika tidak ada lagi yang bertanya, kami akan menutup presentasi kami. Jika ada salah-salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke. Baik, ya kita lanjut ya. Kita sudah di akhir pembelajaran ya. Kita akan buat kesimpulan. Yuk, silakan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu mengenai persamaan kuadrat dengan metode. Ya silakan. Oke ya, Mas ya, silakan. Masih dia lihat dulu catatannya lagi Bapak. Ada yang bisa membantu? Mungkin Angel? Ya, silakan Angel. Apa yang bisa kamu ambil kesimpulan? Ya, tentukan. Malu dia, masih malu-malu dia. Tahu, Pak di sini aja bisa. Apa? Ya, apa kesimpulan yang kamu dapat? Coba sebutkan. Kesimpulan dari rumus ABC merupakan cara yang unggul karena dapat digunakan untuk menentukan akar-akar dari berbagai bentuk persamaan dan hasil tidak sebagai bilangan bulat. Hasil tidak sebagai bilangan bulat yang menggunakan rumus ABC merupakan tadi ulangi. Rumus ABC merupakan cara yang unggul karena Oke, lanjut. karena dapat digunakan untuk menentukan akar-akar dari berbagai bentuk persamaan kuadrat dan hasil tidak sebagai bilangan bulat. Oke, nah hasilnya dan rumus ABC itu bisa dipakai untuk semua bentuk persamaan kuadrat dan memang menurut nanti kalau kamu sudah mahir ya rumus ABC itu akan bisa digunakan untuk berbagai macam bentuk persamaan kuadrat ya yang hasilnya apakah bilangan bulat bisa dipakai, apakah itu hasilnya pecahan bisa dipakai ya, apakah itu dia menggunakan bentuk akar bisa dipakai ya. Itu rumus ABC ya. Terima kasih Marcel. Ada lagi yang bisa? Bagaimana dengan meletakkan kuadrat sempurna? Nah, coba sehat. Yuk, sampai dah sehat. Kuadrat sempurna adalah cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadratnya sehingga menjadi sempurna. Bentuk persamaan kuadrat sempurna merupakan bentuk persamaan yang menghasilkan bilangan rasional. Oke, coba ulangi sekali lagi, yang lainnya dengar ya. Ulangi sekali lagi. Kuadrat sempurna adalah cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadratnya sehingga menjadi sempurna. Bentuk persamaan kuadrat sempurna merupakan bentuk persamaan yang menghasilkan bilangan rasional. Ya, hasilnya melengkapkan kuadrat sempurna itu hasilnya adalah bilangan rasional. Siapa yang masih ingat bilangan rasional? Bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dibuat ke dalam bentuk pecahan. Ya, bentuk pecahan. Jadi melengkapkan kuadrat sempurna bisa dibuat ke dalam bentuk rasional itu hasilnya. Ya, jadi melengkapkan kuadrat sempurna hasilnya bisa bilangan bulat, bisa bentuk rasional. Nah, ABC, rumus ABC itu dia bisa dipakai untuk keseluruhan, dan itu digunakan untuk hasilnya merupakan bentuk akar boleh pecahan dan oke ya, itu yang kesimpulannya ya. Nah, nanti silakan dibuat catatannya ya. Tadi teman-teman sudah menyampaikan kesimpulannya. Nah, ingat untuk mengerjakan atau mengumpulkan ini LKPD ya. LKPD, ingat untuk mengumpulkan LKPD ini supaya saya bisa menilai nilai pengetahuanmu karena nilai kelompokmu juga sudah saya nilai ya. Lalu untuk selanjutnya ya, kamu bisa lihat di buku ya untuk PR ya. Saya lihat halaman ya, PR-nya bisa
bisa kamu lihat itu di halaman 4, di latihan 4 halaman 72 ya. Oke, di halaman 72 latihan 4 itu coba kamu lihat nomor 4 ya, untuk tugas kita selanjutnya. Baik, itu saja ya, kita akan tutup pembelajaran kita.